Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammacari sukang seti asmiloki parhamjati. Ia yang melaksanakan dhamma dengan baik akan berbahagia di alam ini maupun di alam berikutnya. Baik Ibu Bapak sekalian, seperti yang telah dijelaskan oleh moderator tadi, bahwa pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu perubahan di masyarakat modern. Nah, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita memulai, saya mengapresiasi dulu dari Kaltim dan Kaltara, yang dimana wihara-wiharanya bisa bersatu. Karena sangat jarang, apalagi dikatakan bahwa pertama kalinya ya, SPD gabungan di dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Nah, ini memang adalah hal yang sangat baik, sangat bagus, sehingga kedepannya mungkin lebih bisa dikembangkan lagi di daerah-daerah yang lain. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti tadi yang dikatakan tentang perubahan di masyarakat modern. Sebenarnya saya yakin Ibu Bapak, saudara-saudari, dari dulu, mungkin dari tahun berapa Anda mulai belajar Buddhis sampai sekarang, pasti Anda sudah mengerti tentang perubahan. Saya sangat yakin Anda sudah mengerti. Tetapi lama-kelamaan saya melihat belakangan ini, masyarakat untuk mengenal perubahan itu hanya secara teori. Tetapi untuk aplikatifnya dalam kehidupan sehari-hari, ini agak jarang dilakukan. Sebagian contoh, kan Anda sudah tahu kan dari dulu, dari zaman SPD, zaman kita ceramah mulai pakai Zoom seperti ini, kemudian direcord, direkam. Sudah banyak orang yang membahas tentang perubahan. Karena tentang pandemi corona, maka kita harus seperti ini. Saya yakin Anda sudah tahu itu. Tetapi Ibu Bapak sekalian, mengapa sampai saat ini masih banyak orang yang agak menolak untuk ikut ceramah ataupun mengikuti dengan mendengarkan dhamma melalui media Zoom ataupun YouTube dan yang lain-lain. Mengapa? Ada yang berkata kepada saya, Bante, kalau nggak ke wihara Bante itu rasanya kurang afdol. Kenapa? Karena biasanya kita face to face, ketemuan. Tetapi saat ini Bante, nggak bisa. Harus menggunakan media seperti ini. Ibu Bapak sekalian, perlu dipahami bahwa perubahan itu di setiap zaman, setiap waktu, setiap detik kehidupan kita, itu terus terjadi. Sebagai contoh begini, masyarakat zaman dulu. Saya katakan masyarakat zaman dulu. Tetapi untuk zaman dulunya ini, saya tidak bisa menjelaskan tahun-tahun berapa karena saya sendiri dari tahun 88, sehingga saya hanya menjelaskan masyarakat yang saya tahu saja. Tetapi masyarakat di Indonesia dari di tempat-tempat lain tidak punya satu ciri yang sama, semua berbeda-beda. Tetapi ada pola yang bisa kita amati di masyarakat zaman dulu sampai masyarakat sekarang ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, masyarakat zaman dulu, kalau mau telepon, itu agak susah. Dulu kata orang tua saya, kalau mau telepon itu harus tancap kabel dulu. Jadi kalau mau telepon dari Jakarta ke Surabaya, karena saya dulu ketika masih umat, saya tinggal di Surabaya. Kalau mau telepon dari Jakarta ke Surabaya, itu harus tunggu tancapan dulu, tancapan kabel. Misalkan dari Jakarta mau telepon Surabaya ini, nah nanti ada operatornya yang angkat dulu. Mau telepon kemana? Ke Surabaya ke nomor ini. Oh ya tunggu sebentar, dicolok lagi kabelnya. Begitu terus baru sampai nyambung di Surabaya. Tetapi lama-kelamaan sekarang ini, telepon sudah tidak seperti yang dulu. Kita telepon sangat gampang sekali ya. Saya yakin juga di daerah-daerah tentunya. Di daerah-daerah
Untuk telepon sudah mudah sekali. Saya yakin sekali. Kenapa? Karena di Indonesia kita sudah menuju ke negara maju sebenarnya. Kita masih dianggap sebagai negara berkembang, tapi pola kita sudah masuk ke negara yang maju. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau Anda yang mengerti HP, handphone, zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Handphone zaman dulu itu seperti batu bata, hampir seperti batu bata begitu. Besarnya luar biasa dan beratnya pun luar biasa juga. Karena ayah saya punya yang pertama kali itu. Handphone pertama kali yang besar begitu, hampir pakai satelit. Nah, lama-kelamaan, karena masyarakat ada keinginan, ada perubahan, maka ukuran handphone makin lama makin menyusut, makin kecil. Dari awalnya seperti batu bata, kemudian mulai menyusut, 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 menyusut. Hampir seperti bentuknya seperti seperti kartu remi. Kalau Anda pernah punya ya handphone seperti itu. Tetapi lama-kelamaan masyarakat ini juga tidak mau diam. Mereka juga ingin berubah karena ada inovasi yang ingin mereka terapkan dalam handphone mereka. Karena orang-orang berpikir, kalau saya menggunakan handphone, tapi bisa digunakan untuk banyak macam, maka itu sangat meringankan hidup saya. Mulai dikasih kamera, sehingga ukuran handphone yang seperti kartu remi kecilnya mulai besar lagi. Mulai besar, membesar, 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 hingga saat ini. Malah kalau ada orang yang punya handphone yang kecil begitu, dianggap agak aneh. Karena pada umumnya sekarang semua itu touchscreen. Kalau Anda pernah mengikuti sejarah smartphone dari awal, perubahan-perubahan itu selalu ada di dalam masyarakat. Dan perubahan itu semua ada waktunya masing-masing. Saat ini waktu kita adalah untuk bisa menerima perubahan seperti pada saat ini. Mengapa Bante kalau kita harus belajar untuk menerima perubahan? Karena seseorang yang tidak bisa menerima perubahan, maka dirinya akan menderita. Sebagai contoh, kalau Anda yang pernah tinggal di tempat-tempat terpencil ataupun di desa-desa, saya tidak tahu bagaimana kalau di Kalimantan Utara maupun di Kalimantan Timur, ada daerah-daerah yang masih belum kuat sinyalnya. Seperti saya saat ini, sebenarnya saya saat ini bukan di Jakarta, saat ini saya sedang berada di Salatiga, di pedesaan di Salatiga, dan di sini ya sinyalnya ya putus nyambung. Artinya kalau dia mau nyambung ya nyambung, kalau mau putus ya putus. Kenapa begitu ya? Nggak bisa apa-apa kita. Nah, ketika seseorang nggak bisa menerima perubahan, aduh ini providernya kok seperti ini ya. Sudah bayar mahal-mahal, apalagi sekarang ada paket yang 20 giga ya, 20 giga, 30 giga, 50 giga, bahkan unlimited, itu sudah bayar mahal-mahal, pelayanan kualitasnya seperti ini, itu bikin kita jengkel, gerem begitu. Saya yakin kalau ibu bapak ke daerah-daerah ataupun pergi ke tempat-tempat yang lain, tempat kota-kota besar ataupun tempat-tempat yang terpencil, satu hal yang Anda cari ketika tiba di sana adalah sinyal. Sinyalnya ada atau enggak, kuat atau enggak. Kenapa? Karena sekarang kebutuhan manusia itu tidak hanya terbatas pada sandang, papan pangan dan yang lain-lain, tapi juga terus bertambah. Kenapa? Karena ada perubahan gaya hidup di masyarakat. Seperti wihara. Wihara di Santigraha Berau, kemudian wihara-wihara di tempat-tempat yang lain, di Malinau, di Banjarmasin, di Balikpapan. Zaman dulu wihara nggak seperti ini. Wihara bisa megah seperti ini itu karena ada perubahan yang bisa diterima oleh masyarakat, kemudian diaplikasikan di wihara. Katanya zaman dulu, wihara yang ada Buddha rupangnya, ada dhammasalanya, kemudian ada kuti dan yang lain-lain, itu disebut wihara. Sedangkan wihara kecil-kecil hanya dhammasala, itu hanya disebut sebagai cetia. Padahal kalau kita pernah belajar bahasa Bali, cetia itu artinya adalah altar. Jadi kalau wihara ya wihara, dhammasala ya dhammasala. Tapi pengguna cetia itu sebenarnya kurang tepat. Karena setiap ada altar di tempat masing-masing di rumah Anda ataupun di wihara, itu juga disebut cetia. Nah, ketika seseorang nggak bisa menerima perubahan seperti ini, kemudian nggak bisa Bante, kita harus tetap membagi.
Ya, yang kecil disebut cetia, yang besar disebut wihara. Kan begitu. Nah, ini yang bikin problem. Ini yang bikin masalah. Di dunia ini, orang-orang tuh sering bertanya karena punya masalah. Orang-orang yang punya masalah karena banyak hal tentunya. Karena seseorang punya masalah itu banyak faktor. Salah satu faktornya adalah tidak bisa menerima perubahan. Padahal seperti yang kita tahu di dalam samanya lakana, di dalam samanya lakana, cara-cara umum, salah satu di sana adalah berbicara tentang perubahan. Nah, perubahan ini sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman Anda belum lahir sampai nanti Anda akan meninggal, itu selalu ada perubahan. Selalu ada perubahan. Tetapi di sini kita bicara bisa menerima atau tidak. Kemarin saya pernah bertemu dengan umat di Jakarta sebelum saya pergi ke Jawa Tengah. Ada umatnya sempat bertanya kepada saya, Bande, suami saya loh Bande, begini, punya sifat buruk seperti ini, kamu berubah seperti ini. Susah Bande untuk diubah, sudah bikin masalah luar biasa, bahkan saya sempat ingin cerai begitu. Ya, saya katakan ya ada waktunya bertemu, juga ada waktunya berpisah. Maksudnya berpisah bagaimana? Maksudnya berpisah itu ya berpisah sementara. Artinya ya jaga jarak terlebih dahulu. Karena ya sebenarnya jaga jarak itu tidak hanya masa pandemi, ketika Anda sedang ada masalah dengan orang, ada lebih baiknya Anda menjaga komunikasi. Artinya ya Anda menjaga jarak dengan dia terlebih dahulu, agar sama-sama adem. Nah, ketika saya mengatakan seperti ini, dia mengatakan, nggak bisa seperti itu, Bante. Kenapa? Saya nggak bisa lepas dari dia, karena saya masih sayang sama dia. Nah, saya katakan, lagi itu ngapain datang ke wihara, tanya sama biku. Karena saya berpikir, mungkin dia punya pikiran, kalau ke wihara, ketemu biku, baca parita, masalah clear, selesai. Kadang-kadang ada umat yang datang ke wihara, minta air parita. Nah, saya nggak tahu apakah di Kaltim dan Kaltara apakah masih ada yang punya habit seperti ini. Tapi di di Pulau Jawa masih ada yang seperti itu. Jadi tidak itu bukanlah hal yang salah. Itu adalah hal yang lumrah yang ada di masyarakat. Nah, ada orang mengatakan, Bande, saya meminta air parita. Loh, untuk apa? Agar ayah saya cepat sembuh, Bande. Oh, kenapa ayahnya? Ayah saya agak batuk, pilek, nggak enak tenggorokannya. Dalam hati saya berpikir, saya ini juga lagi sakit loh. Biku lagi sakit diminta baca ayat parita. Kayaknya kok nggak nyambung begitu. Kayaknya kok nggak mempan, nggak manjur airnya. Kenapa? Karena yang baca juga sakit. Yang baca minus setiap hari pun nggak sembuh-sembuh juga. Loh, kok ini minta air sama biku? Ini kan sesuatu yang aneh. Tetapi kalau kita langsung menyerang dengan cara yang tajam, maka orang itu tidak akan bisa menerima. Agar dia bisa menerima bagaimana Bante cari caranya. Cara-cara bagaimana ia bisa menerima. Seperti bagaimana kata-kata diubah. Kalau Anda perhatikan baik di masyarakat yang sering bertengkar itu, karena kata-katanya nggak bisa dikontrol. Komunikasinya tidak terjadi. Satu bicara, dan lainnya juga bicara. Kalau saya tinggal di Theravada Buddha Sasana, di Kelapa Gading, di Jakarta Utara, tiap malam itu ada kucing nyanyi. Artinya apa? Kucingnya berantem. Satu meong, satu lagi meong begitu. Lama-lama barengan. Nah, saya mikir, kalau manusia sama-sama seperti ini, apa bedanya dengan hewan? Karena komunikasi yang baik itu adalah bagaimana satu bicara, satu mau mendengar. Kalau satu bicara, maka tidak terjadi komunikasi di sana. Dan seringkali masalah itu sebenarnya hanya sederhana, tetapi karena tidak ada yang mau mendengar, maka masalahnya menjadi besar. Sebagai contoh, dulu ketika saya kuliah, saya mempunyai dosen audit. Kebetulan dulu saya kuliahnya adalah mengambil jurusan akuntansi. Di sana dosen saya menceritakan pengalaman hidupnya sebagai auditor. Nah, ia mengatakan setiap bulannya, istri itu kadang-kadang suka minta uang bulanan. Dan saya yakin itu juga terjadi di semua masyarakat. Istri minta jatah bulanan, minta uang bulanan. Nah, ia menceritakan,
Ada kejadian di mana istri ini tidak mengatakan langsung, tidak langsung mengatakan bahwa ia ingin uang atau ia butuh uang, tapi ia mengatakan, saya mau bicara. Nah, si suami ini mengatakan, nanti saya ini mau berangkat kerja, udah jam 6 pagi, waktunya kerja. Karena di Surabaya itu, kalau Anda pernah ke Surabaya, karena saya yakin itu teman-teman di Kaltim dan Kaltara biasa kuliah di Surabaya. Nah, di Surabaya itu jam kerja ya udah sama seperti di Jakarta. Sama-sama macetnya, sama-sama ribetnya, dan sama-sama padatnya. Nah, suami mengatakan, saya mau banget kerja. Nanti saat makan siang, kamu telepon, baru kita bicara. Saat siang harinya ketika ditelepon, suami mengatakan, nanti ini lagi istirahat makan siang. Nanti aja ya kalau mau bicara, kalau saya sudah pulang di rumah sore nanti. Begitu suaminya pulang, sampai di rumah, istri ngomong lagi, saya mau bicara. Suami mengatakan, nanti dulu, saya baru pulang kerja, capek, makan-makan dulu, mandi-mandi dulu, nanti berbicara. Udah selesai mandi dan makan, ketika mau diajak bicara lagi, suami mengatakan, aduh, saya udah sibuk kerja dari pagi sampai sore kerja, waktunya me time, waktunya istirahat. Kalau Anda yang agak gaul, orangnya pasti ngerti tentang istilah me time. Kemudian, saat selesai me time, selesai waktu istirahat, istrinya mau tanya lagi, mau bicara lagi. Suaminya mengatakan, aduh, udah jam 10, udah malam, besok harus kerja lagi. Ujung-ujungnya istrinya minta cerai. Kenapa? Karena sebenarnya istrinya itu hanya mau minta uang bulanan. Tapi karena si suami ini tidak mau mendengar, maka terjadi masalah yang besar. Ini adalah salah satu bukti bagaimana kalau masyarakat tidak bisa menerima perubahan, maka akan terjadi masalah di dalam dirinya dan di orang lain. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau Anda perhatikan baik-baik masyarakat saat ini yang sudah luar biasa gaya hidupnya, ada yang pernah tinggal di luar negeri, tinggal di luar pulau. Kadang-kadang style hidup kita ini berubah. Cara berpikir kita juga berubah, cara kita berbicara juga berubah. Nah, semua ini pasti berubah. Kan dalam Buddhis, apapun itu pasti berubah. Baik secara eksternal dan internal, semua pasti akan berubah. Karena memang Buddhis itu penekanannya adalah melihat perubahan di dalam diri sendiri. Nah, Ibu Bapak sekalian, makin ke sini masyarakat yang ada di Indonesia maupun yang berada di negara-negara lain sama-sama mempunyai masalah yang sama, yaitu makin ke sini makin panas. Makin ke sini makin gak bisa tenang. Makin ke sini makin tidak bisa damai. Makin ke sini makin tidak bahagia. Mengapa seperti itu? Karena pada umumnya masyarakat tentu pasti ingin atau punya keinginan sesuatu. Tetapi terkadang keinginannya dengan kenyataan yang terjadi itu tidak selaras, tidak sesuai dengan keinginannya ia, sehingga timbul masalah dalam dirinya. Kalau Anda pernah tinggal di Jakarta, orang-orang tuh sering gak bisa tenang. Masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mudah, tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Gampang panas. Nah, kalau orang sudah gampang panas, maka dia sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Ini adalah hal secara psikologis dan biologis yang terjadi pada manusia. Ibu bapak sekalian, kalau Anda pernah perhatikan air minum, atau pernah perhatikan air saja, air yang Anda simpan di kulkas. Saya yakin kalau di Kaltara, ataupun di Kaltim kan cuacanya pasti panas ya, bagi Samarinda. Saya pernah ke sana tuh saya berpikir, ini materinya apa ada 2 atau apa 3 di sini? Kok panas sekali? Karena saya dulu tinggalnya di Wiara Mendut. Wiara Mendut kalau Anda lihat ya seperti di background saya ini. Wiaranya banyak pohon, sejuk, adem. Begitu tiba di Samarinda waktu itu, sekitar tahun 2019 kalau di sana, saya begitu tiba, waduh, begini ya cuaca di Samarinda. Kemudian pergi lagi ke Kaltara. Waduh, kok sama ya? Apa memang karakter pulau di Kalimantan seperti itu?
Saya tidak tahu pastinya. Tetapi saya perhatikan baik-baik bahwa ya kenyataannya di Kalimantan panas, ya memang seperti itu. Kalau cuaca sudah panas, hati ini ikut panas, maka pikiran juga ikut panas. Nah, dengan cuaca yang panas, usahakan untuk punya hati yang tenang, seperti air. Nah, air ini jika Anda masukkan ke kulkas, kadang-kadang tuh botolnya kan pasti ada apa ya? Ada embun yang menempel di botolnya. Betul ya? Nah, ketika Anda keluarkan botol botol tersebut, Anda taruh di luar, bukan lagi di dalam kulkas. Lama-lama air tersebut akan kelihatan embunnya, dia mulai mengalir di botolnya. Air dingin itu sifatnya adalah mengikat. Dia mengikat ketenangan. Karena air sering dilambangkan sebagai simbol ketenangan, simbol kedamaian. Tetapi kalau banyak air itu yang nggak baik. Kenapa? Kalau dalam dunia apa ya? Shio. Kan shio itu kan ada shio naga, shio kambing, shio macan. Katanya kalau macan api itu kan macannya garang. Kalau macan air kan macan lesu begitu ya. Nah, kalau banyak air juga bahaya. Karena orangnya pasti pada lemas semua. Nah, ibu bapak sekalian, ketika kita sudah mengetahui bahwa setiap kali kita ingin berbuat sesuatu, kemudian tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, hendaknya kita mengubah keinginan kita agar sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Ya, atau ada kenyataan yang ada di dalam diri kita. Mengapa seperti itu? Karena ujung-ujungnya yang bermasalah itu bukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Dulu ketika saya masih sekolah SMA, saya juga punya teman-teman banyak dari Samarinda. Kok Bante cerita tentang Samarinda, Bante? Kok nggak pernah cerita tentang Berau, Balikpapan? Maaf, belum pernah ke sana. Nah, saya tahunya teman-teman dari Samarinda, ya saya cerita tentang Samarinda saja. Teman saya yang tinggal di Surabaya, di desa Samarinda, siang-siang itu makan snack. Makan begitu. Saya tanya, makan apa? Makan kuku macan. Saya kaget. Kok ngeri sekali? Kuku macan dimakan. Saya katakan, beli berapaan itu? Karena kan namanya kuku macan kan besar begitu ya, tajam. Karena saya masih SMA, masih polos-polosnya lah. Nah, ketika diberitahu bukan, kuku macan itu bukan ini, bukan kukunya sungguhan, tapi snack ya bentuknya seperti kuku macan begitu. Oh, begitu. Awalnya ketika dia ngomong kuku macan, saya mengatakan orang-orang Samarinda ya serem semua. Kuku macan aja dimakan. Gimana yang lain? Karena kalau Anda perhatikan baik-baik, di masyarakat modern ini sudah mulai berpikir untuk masalah makan. Kalau dulu kita makan, kita mengatakan kita mau makan apa. Sekarang ini bukan lagi kita mau makan apa, tapi kita mau makan siapa. Karena orang-orang untuk masalah makan apa sudah terpuaskan, tapi ada keinginan untuk menguasai orang lain, sehingga dia ingin membawa orang lain itu tunduk kepada dirinya. Nah, ini yang dikatakan makan siapa. Nah, ibu bapak sekalian, sebagai kata kunci saja, karena saya sebenarnya lebih banyak dalam Q&A daripada pengantar, karena saya ini bukan tipe orang yang suka ngomong panjang-panjang. Lebih baik kita banyak Q&A supaya Anda bisa mengerti, supaya Anda bisa ikut aktif juga. Karena kalau hanya biku yang ngomong, Anda diam, ini juga kurang baik. Kadang-kadang saya berpikir ya, kalau selama pakai Zoom begini, agak gimana gitu. Kalau ngomong yang ngomong sendiri, kalau ketawa ya ketawa sendiri, kalau merenung yang merenung sendiri. Kadang sampai ada kejadian ketika saya tinggal di Damacaka, ketika juga ada mengisi Zoom begitu, sampai orang-orang berpikir Bantenya sepertinya stres deh, ngomong sendiri begitu. Kenapa? Karena dia belum tahu. Nah, ibu bapak sekalian, kata kuncinya dari perubahan adalah kita bisa menerima perubahan tersebut. Di dalam Buddhis, disebut dengan perubahan adalah perubahan terhadap pancakanda diri kita, dari fisik maupun batin. Kalau Anda perhatikan baik-baik dan Anda pernah merenung baik-baik, diri Anda yang dulu fisiknya sama sekarang sudah berubah. Saya dulu waktu kecil kurus kering, sekarang sudah lebar seperti ini, seger seperti ini, ya itu juga adalah perubahan. Secara batin, Anda yang dulu dan Anda sekarang juga sudah berubah. Sifat Anda yang dulu dan sekarang juga sudah berubah.
Cara berpikir Anda yang dulu dan sekarang sudah berubah. Artinya apa? Tidak ada yang permanen. Semuanya pasti berubah. Nah, ketika seseorang bisa menerima perubahan, maka dirinya sudah lebih tidak menderita daripada orang-orang yang tidak bisa menerima perubahan. Oleh karena itulah, dimanapun Anda tinggal di dalam sebuah masyarakat, belajarlah untuk bisa menerima perubahan. Kalau Anda sering dengar ceramah dari para biku ataupun dari para dhamma duta, Anda sering mendengar, lepaskan, lepaskan, lepaskan. Pertanyaan saya, apa yang dilepaskan? Kalau dia tidak bisa menerima, apa yang mau dilepas? Karena seseorang yang bisa melepas sifat-sifat buruknya, ia sebenarnya sudah bisa menerima dirinya sendiri. Bahwa ia mengakui, iya dirinya memang buruk. Oleh karena itu, ia bisa menerima dan bisa melepas. Tapi kalau orang disuruh melepas, lepaskanlah keakuan. Mana keakuan? Saya nggak punya keakuan tuh. Lepaskanlah kemarahan. Mana saya punya marah? Saya nggak marah tuh. Nah, ketika orang nggak bisa mengakui di dalam dirinya, maka ia tidak bisa melepas sifat-sifat buruknya. Karena itulah, belajarlah untuk menerima perubahan dimanapun Anda berada. Karena seseorang yang mempraktikkan dhamma dengan baik, maka di saat ini dan dia akan datang pun dia akan berbahagia. Kenapa? Karena ia sudah punya habit yang baik, yaitu sudah punya habit untuk bisa menerima perubahan di setiap kondisi. Ketika ada perubahan, ia sudah lagi tidak akan mengeluh tentang perubahan tersebut. Sekian, terima kasih.